Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu bab tentang peluang kejadian. Peluang kejadian. Nah, tentu kalian sering mendengar kata peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini peluang bisa kita ibaratkan suatu kemungkinan. Jadi, peluang itu merupakan kemungkinan. Nah, tentu di SMP kita sudah pernah belajar peluang. Nah, nilai dari suatu peluang itu disepakati itu dari 0 sampai 1. Jadi, tidak ada peluang yang nilainya lebih dari 1 ataupun kurang dari 0. Jadi, nanti nilainya dari 0 sampai 1. Paling kecil 0, paling tinggi 1. Nah, nanti rentangannya kebanyakan dia di antara 0 dan 1. Nanti berupa pecahan atau 0, sekian. Jadi peluangnya kebanyakan dia berupa pecahan. Nah, jika suatu kejadian itu peluangnya 0, nah ini kejadiannya disebut dengan kemustahilan. Jadi suatu kejadian yang mustahil itu peluangnya pasti 0. Nah, seperti contoh misalkan ayam jantan bertelur. Peluang kejadian ayam jantan bertelur, nah itu tidak mungkin terjadi, maka dia peluangnya 0. Itu disebut dengan kejadian mustahil atau kemustahilan. Kemudian bagaimana jika suatu kejadian yang peluangnya 1? Nah, ini disebut dengan kepastian. Kepastian. Jadi kejadian tersebut pasti terjadi, tidak mungkin tidak bisa dibantah. Nah, seperti contohnya misalkan makhluk hidup pasti mati. Nah, itu merupakan contoh dari suatu kejadian yang nilai peluangnya 1, itu kepastian. Nah, itu ilustrasi awal. Nah, sekarang kita masuki materi yang lebih dalam ke peluang. Nah, pada peluang nanti ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama nanti ada disebut dengan percobaan. Kemudian yang kedua ada namanya uang sampel. Kemudian yang ketiga ada namanya titik sampel. Dan yang keempat kejadian. Nah, bagaimana hubungan dari keempat unsur penting dalam peluang ini? Nah, suatu percobaan itu adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan data. Jadi, kalau Bapak buatkan diagramnya, cobaan itu akan dia menghasilkan data. Jadi ada data yang dihasilkan. Data ini, jika data itu kita kumpulkan, dia akan menjadi ruang sampel. Di mana ruang sampel itu, yaitu data-data tersebut terdiri dari beberapa data. Nah, data-data inilah disebut dengan titik sampel. Titik sampel. Kemudian kejadian itu adalah kumpulan dari beberapa titik sampel. Nah, tergantung nanti kasus atau situasi soal yang diminta. Misalkan kejadiannya seperti ini. Dia menyangkut beberapa titik sampel. Nah, ini disebut dengan kejadian. Nah, misalkan pada penamaannya kejadian itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Bisa saja disebut dengan kejadian A, atau mungkin kejadian B, kejadian C, dan seterusnya. Bisa saja kejadiannya memunculkan 4 titik sampel misalkan, bisa juga dia kejadiannya di sini misalkan. Nah, ini juga disebut kejadian. Jadi kejadian itu kumpulan dari beberapa titik sampel. Atau bisa disebut juga kejadian itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Di mana yang dimaksud ruang sampel itu adalah
himpunan atau kumpulan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi ada percobaan menghasilkan data, kumpulan data inilah yang disebut dengan ruang sampel. Di mana ruang sampel itu disimbolkan dengan, oke, Pak tuliskan di sini, ruang sampel itu disimbolkan dengan S besar. Jadi S itu merupakan ruang sampel. Kemudian kalau kejadian itu disimbolkan dengan huruf kapital, bisa A, B, C, kecuali S, karena S sudah digunakan untuk ruang sampel. Nah, itu istilah penting dalam ruang kejadian. Nah, sekarang kita akan bahas lebih mendalam tentang istilah-istilah ini. Untuk itu perhatikan pemaparan materi berikut ini. Baik, sekarang kita akan ulas lebih mendalam tentang ruang sampel dan titik sampel. Seperti uraian Bapak di awal tadi, ruang sampel itu disimbolkan S, itu merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Ya, Pak tuliskan lagi, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Sedangkan titik sampel itu merupakan bagian dari ruang sampel, disimpel pengertiannya dia. Bagian dari ruang sampel. Nah, langsung saja Bapak berikan contoh. Misalkan yang pertama, diberikan suatu percobaan pelemparan dua koin. Nah, jadi ada suatu percobaan pelemparan dua koin. Kita diminta untuk menentukan ruang sampelnya apa saja. Tentukan ruang sampel. Baik, kita lanjutkan. Tentu kita tahu satu koin itu sisinya ada dua. Nah, biasanya kita sepakati sisinya itu angka dan gambar. Jadi ada yang melambangkan angka, ada gambar. Jadi itu satu koin. Nah, sekarang ada dua koin. Nah, untuk menentukan ruang sampel bisa ada berbagai macam cara. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk pohon. Terserah nanti pakai yang mana, atau hitung manual juga boleh. Nah, dalam hal ini untuk koin, Bapak sarankan untuk menggunakan pohon. Di mana kita bisa buatkan pohonnya. Ini ada koin pertama, ini koin kedua. Nah, sisi pada koin pertama itu angka dan gambar. Kita tuliskan dia angka dan gambar. Kemudian sisi pada koin kedua juga sama, angka dan gambar. Kita baca dia di sini angka, di gambar. Ini juga sama, angka gambar. Sekarang kita pasangkan, karena diminta dua koin, kita gabungkan keduanya. Nah, ini akan menjadi angka-angka, dan yang di bawahnya angka gambar, kemudian berikutnya gambar angka, gambar gambar. Jadi ada 4 titik sampel di sini. Nah, inilah yang namanya titik sampel. Sehingga untuk ruang sampelnya S sama dengan dia berupa himpunan. Jadi selalu diawali dengan kurung awal. Kita tuliskan semua kemungkinan ini. Angka-angka, kemudian yang kedua ada angka gambar, kemudian ada gambar angka, gambar gambar. Nah, seperti itu. Seandainya ditanya ada berapa anggota ruang sampel, nah anggota ruang sampel dituliskan dengan NS. Jadi banyaknya anggota ruang sampel. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 anggota ruang sampel. Seperti itu untuk lemparan dua koin. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak berikan lagi contoh yang lain.
Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, untuk contoh kedua di sini, percobaannya pelemparan sebuah dadu. Pertanyaan pertama, tentukan ruang sampel. Oke, kita langsung jawab. Tentu kita semua sudah tahu dadu itu sisinya ada berapa. Nah, dadu itu sisinya ada 6. Ya, diisi angka 1 sampai 6. Sehingga ruang sampel dari percobaan pelemparan dadu, Bapak lupa isiin S. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS, banyaknya anggota ruang sampel, itu sama dengan 6. Karena ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang B diminta kita mencari kejadian muncul mata dadu genap. Nah, sekarang dari S ini kita pilih yang angka genap saja. Kita misalkan kejadian itu seperti penjelasan Bapak di awal, kejadian itu disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, kita anggap saja kejadiannya A. Kejadian A, dia muncul mata dadu genap. Perhatikan di 1 sampai 6 yang termasuk angka genap adalah 2, 4, 6. Sehingga dari sini kita tahu bahwa NA, banyaknya anggota A itu adalah 1, 2, 3. Ada 3. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, sekarang percobaannya 2 dadu yang dilempar bersamaan. Yang A, tentukan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, jika dia dadunya 2, cara yang termudah kita harus buat tabel dulu. Kita buatkan tabel. Nah, ini dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita cari pasangannya. Kejadian pertama adalah dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1. Sehingga dia menjadi 1,1. Dan yang ini 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan seterusnya. Jadi yang pertama yang A ditanya adalah banyaknya anggota ruang sampel. Setelah kita pasangkan semuanya, ada berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Sehingga NA, nah, pakai saja karena ini ruang sampel NS, itu sama dengan 36. Kemudian yang B, kita diminta mencari kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Sekarang kita cari dua angka jika dijumlahkan hasilnya 6. Yang mana? Mungkin hasilnya 6. Nah, tentu ini 1,5. Nah, ini juga ada 2,4. Nanti kalian lengkapi sendiri kotak-kotaknya. Yang ini juga 3,3. Ini hasilnya 6. 4,2. Kemudian yang ini 5,1. Nah, jadi ini jumlah mata dadu jika dijumlahkan hasilnya 6. Sehingga untuk B, misalkan saja dia kejadian B, boleh bebas, yang penting huruf kapital. Kalau tadi kita pakai kejadian A boleh. Sekarang kejadian B itu jumlahnya 6. Yang pertama ada 1,5, kemudian yang kedua ada 2,4, yang ketiga 3,3, kemudian ada 4,2 dan 5,1. Karena jika kedua angka ini dijumlahkan hasilnya 6 sesuai dengan permintaan soalnya. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa NB itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kemungkinan seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, Bapak berikan lagi contoh yang lain. Silakan simak contoh berikut baik-baik. Baik, contoh yang keempat, kita berbeda dari yang sebelumnya. Di sini diberikan suatu percobaan pemilihan bola ya. Tersedia ada 10 bola, akan diambil 8 bola. Tentukan banyak anggota ruang sampel. Jadi ini merupakan suatu percobaan.
Nah, tentu kita sudah pernah membahas soal ini. Ini merupakan contoh dari soal kombinasi. Jadi, langsung kita selesaikan. NS, karena dia ruang sampel, sama dengan NCN. Di mana N itu total objek yang tersedia ada 10. Kemudian yang diperlukan ada 8. Untuk kita masukkan ke rumus kombinasi, ini menjadi 10 faktorial dibagi 10 kurang 8 faktorial kali 8 faktorial. Ini akan menjadi 10 kali 10 faktorial dibagi 2 faktorial 8 faktorial. Kita jabarkan 10-nya, 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 8 faktorial. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 8 faktorialnya bisa kita sederhanakan. 2 sama 10 juga bisa, ini menjadi 5. Sehingga sisanya 5 kali 9, 45. Sehingga dari kejadian ini NS-nya adalah 45. Baik, Bapak rasa sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila nanti ada hal yang masih membingungkan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Untuk itu, Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.